Sufriyadi SH, SHI, MH, selaku kuasa hukum Abdul Karim beserta Kusnadi menyayangkan adanya sengketa tanah yang jelas akan sangat merugikan kliennya. Ini penjelasan kuasa hukum Abdul Karim. Tahun 2017 sudah transaksi sebetulnya dengan perusahaan, akan tetapi ternyata tidak seluruh tanahnya itu dibayar. Jadi berbeda dengan kesepakatan awal. Kesepakatan awal itu setelah diukur, luas tanahnya itu ada 1.118 hektar. Akan tetapi ternyata setelah dibayar, ketika pembayaran itu hanya dibayar sekitar 500-an hektar. Masih ada separuhnya sebetulnya. Nah, sampai sekarang beberapa kali klien ini sudah menyampaikan tuntutannya itu kepada perusahaan justru tidak clear menjawabnya menurut kami, karena kami sudah pernah juga sekali berhadapan dengan perusahaan mengkonfirmasi itu. Jadi menurut perusahaan ini itu ada yang berasal dari pihak lain, kemudian ada mengaku sudah dibayarkan, padahal klien kami ini berkaitan yang dibayarkan itu tidak pernah menerima apapun. Sementara tadi yang katanya ada sengketa, yaitu mungkin ada, dan kami sekarang sedang memprosesnya, akan tetapi itu hanya berjumlah 42 hektar saja, jadi sebenarnya jauh, sisanya itu masih banyak. Kalau kami hitung-hitung yang real sekarang ini belum ada pembayaran apapun dari perusahaan, lebih kurang 370-an hektar. Nah begitu, jadi sekarang kami kami baru saja dari lahan, kemudian dia menempelkan bahwa ini adalah membuat pelang bahwa ini adalah tanah sengketa, dan kami akan mengikuti upaya hukum berkaitan dengan itu, baik itu ke provinsi maupun upaya hukum ke aparat penegak hukum. Nama klien itu siapa Bang ya? Nama klien Bapak Abdul Karim. Bapak Abdul Karim ini tanah seluas itu sebenarnya bukan hanya dia, tapi juga keluarganya, antara lain juga Pak Kusnadi, dan juga totalnya semua 20 atau 21 orang. Dengan perusahaan Bang? Dengan perusahaannya ini PT Kalimantan Prima Agro Mandiri. Nah, kami masyarakat mengenalnya dengan PT Kapang. Kapang. Yang berlokasi di mana itu Bang, yang disengketakan Bang? Tanah yang disengketakan itu ada di dataran Pulau Tangguh, Desa Sukaramai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Kapang. Itu adalah letak tanahnya itu persis di dalam HGU PT Kapang itu. Oleh karena di dalam HGU-nya terakhir kami dengar kabar itu sudah dikonversi menjadi HCP atau area konservasi. Itu kan disomasi Bang, balasan somasi dari perusahaan itu kan sudah saya baca itu ada pembayaran. Nah itu bayarnya ke siapa Bang? Kami mendapat info itu pembayarannya kepada desa, kepada Kades. Ini saya kurang begitu pasti karena sudah 2 kali pembayaran, apakah kedua-duanya itu dengan Kades yang sekarang atau ada yang ke Kades periode sebelumnya. Abang sebagai kuasa hukumnya, seharusnya pihak perusahaan itu bayar ke siapa Bang? Harusnya ke klien kami, karena tanah itu adalah tanah klien kami. Kenapa kok dibayarnya ke desa? Atau informasinya ini dari desa katanya, konon disebutkan kalau itu dibagikan ke masyarakat desa. Ada upaya hukum Bang untuk mengembalikan hak klien Abang? Kami sudah melakukan upaya hukum mediasi ya secara langsung ke perusahaan. Jawaban beberapa hari yang lalu, hari Kamis atau hari Jumat kalau saya tidak salah. Nah, dan jawaban yang kami terima secara langsung pas musyawarah waktu itu persis seperti jawaban somasi yang kami terima sekarang. Artinya yaitu sudah ada yang dibayarkan, bentuknya kompensasi, ada pihak lain yang punya tanah juga di situ, ada seterusnya. Akan tetapi ya kami sekali lagi posisinya ini tidak pernah menerima pembayaran apapun dari sisa tanah yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Jadi menurut kami perusahaan yang tidak serius menanggapi persoalan kami dengan perusahaan ini, sehingga kami berinisiatif untuk meningkatkan upaya hukum baik melalui jalur pemerintahan ke kabupaten atau ke provinsi maupun jalur laporan ke aparat penegak hukum. Upaya hukum itu hanya ke perusahaan atau ke kepala desa yang diduga menerima uang itu Bang? Kami pasti akan pertimbangkan
ke semua perihalnya. Siapapun yang punya peran dalam tidak mengambil hak daripada klien kami ini akan kami usut. Baik itu perusahaan, kalau sejauh ini nama yang kami terima itu adalah ya perusahaan yang terlibat ini, kemudian ya kepala desa Sukaramai. Ada saran nggak bang atau nggak, biar biasanya kan kita mediasi, kalau tidak ada mediasi gimana? Menurut saya ini adalah perihal simpel. Jadi sebetulnya kalau perusahaan ya tidak menunjukkan arogansi lah kepada masyarakat, karena masyarakat asli punya tanah di situ, tidak leluhurnya ya punya tanah di situ begitu. Agak dikesampingkan arogansinya, misalnya ya egonya, misalnya ya kita duduk bersama, kemudian ya silakan kalau misalnya ada pembuktian misalnya pembayaran lah katanya tadi, kompensasi lah, silakan ditunjukkan. Jadi kami betul-betul tahu kalau itu betul-betul sudah disalurkan. Sementara yang belum terbayarkan ya tinggal dibuka pintu negosiasi saja. Kita tidak ngotot dengan seperti apa tuntutan kita. Kalau musyawarah berjalan, saya kira bisa dikompromikan, dinegosiasikan. Tentang yang jelas klien kami dalam hal ini menanggung kerugian, dan kerugian itu harus ada yang bertanggung jawab. Balasan somasi yang dari abang kirimkan dari PT itu kan mengatakan akan mengupayakan langkah-langkah hukum. Apa yang akan abang siaga lah? Pertama-tama, karena ini status tanah yang belum dibayarkan oleh perusahaan ya ke klien kami ini, kami coba akan menelusuri itu, kemudian mempersoalkan itu melalui jalur pemerintahan. Itu sudah dijadikan sebagai area konservasi. Area konservasi itu ya kita tahu aturannya, itu memang salah satu perihal yang sangat ditekankan dan diwajibkan di Kalimantan Barat, sehingga dalam pandangan kami, kalau mengikuti alur dari peraturan yang ada, itu adalah tanah klien kami yang kemudian diklaim oleh perusahaan, oleh Kapam, kemudian itu yang diusulkan untuk menjadi area konservasi yang diwajibkan oleh Pemda Provinsi. Nah, sehingga itu yang kami keberatan dan akan kami persoalkan, rencananya akan ke jalur pemerintahan. Kalaupun misalnya itu belum selesai, berarti kami akan lebih lanjut mempersoalkan ini melalui jalur penegak hukum, apakah ke kepolisian, kejaksaan, atau ke pengadilan. Siap. Okay. Panbun Tipikor Investigasi News.id Jurnalis Ari Gajah Mada.